Pemirsa, berpuasa di negeri orang menjadi tantangan tersendiri bagi diaspora Indonesia. Terutama di Amerika Serikat yang saat ini tengah gencar sentimen anti-Asia. Meski demikian, warga Asia dan Indonesia di negeri Paman Sam tetap berusaha menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan khusyuk. Sentimen anti-Asia yang saat ini marak terjadi di sejumlah negara bagian Amerika Serikat tak pelak berimbas pada diaspora Indonesia yang tinggal di negeri Paman Sam. Aktivitas warga Indonesia menjadi terbatas mengingat banyaknya aksi perundungan dan kekerasan yang dialamatkan pada warga Asia dan keturunan Asia. Meski demikian, warga Muslim di Amerika Serikat tetap menjalankan ibadah Ramadan. Menjadi minoritas, tak menghalangi semangat warga Muslim termasuk asal Indonesia untuk meraih berkah Ramadan dengan meningkatkan ibadah. Tak hanya beribadah, aksi sosial selama Ramadan juga tetap dijalankan, walau kuantitasnya tak sebanyak sebelum pandemi melanda. Warga Muslim berbagi makanan untuk sajian buka dan sahur. Semua dijalani dengan semangat untuk meraih amalan terbaik di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Dan seperti apa cerita Ramadan di Amerika Serikat? Sudah bergabung bersama kami ada Mas Ashraful Imra dan juga istrinya ada Mbak Jasmine Safitri di Ohio, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Ahim dan juga Mbak Jasmine. Selamat siang, selamat malam waktu Amerika. Wow, sudah malam ya. Nah, ini saya tanya ke Mas Ahim terlebih dahulu nih. Mas Ahim, seperti apa sih suasana Ramadan di Amerika? Karena pandemi jadi ya cenderung lebih sepi. Kemudian untuk di masjid juga untuk sholat berjamaah juga berjarak juga, dan untuk makanan takjil juga yang biasanya bisa diambil langsung di masjid di basement, kalau kita di masjid dekat kita itu diambilnya lewat drive-thru. Tapi kan ini kita sudah masuk tahun kedua begitu, sudah mengalami puasa di tengah pandemi kedua kali. Artinya adakah pelonggaran-pelonggaran untuk tahun ini berpuasa di sana? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu masih sama. Jadi untuk sholatnya juga tetap berjarak sekitar 2 meter. Terus kemudian untuk makanan takjil juga lewat drive-thru juga. Cuma tahun lalu nggak ada sholat, tahun lalu nggak ada sholat tarawih. Dan tahun ini kebetulan masjidnya membolehkan kami untuk sholat tarawih lagi di masjid, walaupun dibatasi jumlahnya kalau nggak salah 100 orang ya. 100 orang, terus juga sholatnya berjarak. Jadi sudah mulai bisa sholat tarawih ya. Mas Ahim, kita tahu sekarang ada anti-Asia di Amerika yang masih kerap terjadi. Apakah ini juga berpengaruh pada proses ibadah yang dilaksanakan oleh umat Muslim di sana, Mas Ahim? Alhamdulillah tidak ada sih. Karena mungkin lokasi tinggal kita juga di dekat kampus yang notabene kebanyakan mahasiswanya juga dari internasional, juga ada yang dari Asia Selatan, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia Timur. Itu juga sepertinya tidak berpengaruh untuk kehidupan sehari, termasuk berbelanja, kemudian kuliah dan lain sebagainya. Sholat juga tidak ada yang berpengaruh, alhamdulillah. Ada tidak penjagaan khusus begitu di masjid-masjid misalnya di sana? Sejauh ini sih tidak ada untuk penjagaan khusus ya, mungkin hanya lalu lintas aja dari polisi untuk menjaga lalu lintas, untuk membantu jamaah untuk masuk dan keluar dari masjid. Nah, tadi kan dikatakan Mas Aim bahwa salah satu kendalanya adalah mungkin beli-beli takjil ya yang jadi terbatas karena pandemi. Nah, ini siasatnya gimana nih Mbak Yasmin? Apakah jadi setiap hari masak sendiri takjilnya atau bagaimana Mbak Yasmin? Enggak sih sebenarnya, karena masjid menyediakan drive-thru, jadi kami bisa langsung pergi ke masjid buat ngambil takjil. Kalaupun kebetulan karena Mas Ahim kerja, jadi kalau Mas Ahim nggak kerja, karena rumah saya dekat, cuma jalan 10 menit ke masjid, saya jalan juga masih bisa sama teman untuk ngambil takjilnya. Untuk sebenarnya nggak ada takjil kayak di Indonesia ya, ada makanan ringan gitu, jadi langsung makanan berat sama kurma, terus kita bawa pulang terus makan di rumah. Makan di rumah. Biasanya buka puasanya jam berapa, Mbak? Sekarang buka puasa jam 8:30.
Setengah 9. Total puasanya berapa jam? 15 sampai 16 jam nanti di akhirnya. Karena di sini waktunya tuh berubahnya setiap hari sekitar 1 sampai 2 menit. Semakin lama semakin lama. Oke, ini nggak kangen nih sama takjil-takjil dari Indonesia. Ini kalau kangen buat sendiri atau gimana nih Mbak Jasmine? Iya, buat sendiri. Kalau mau harus buat sendiri karena di sini nggak ada yang jualan juga ya. Jadi apa yang paling dikangenin nih takjil khas Ramadan di Indonesia? Apa ya? Kolak sama es buah kayak gitu yang seger-seger gitu ya. Yang seger-seger ya pastinya. Kalau buka puasa bareng diaspora yang lain mungkin dengan KBRI di sana ada juga sering dilakukan, Mbak Yasmin dan juga Mas Ahim. Kebetulan kita tinggalnya jauh dari KBRI, sekitar KJRI di Chicago itu sekitar 5 jam dari sini, jadi nggak pernah ikut acara KJRI. Dan mahasiswa Indonesia di sini cuma 3 orang dan yang Muslim cuma 2 orang, jadi kebetulan kita juga sedang menyelesaikan kuliah ini minggu terakhir kuliah, jadi semuanya pada sibuk. Baik, cerita menarik sekali karena memang waktu puasanya juga lebih lama di sana ternyata ya. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami Mas Ahim dan juga Mbak Jasmine. Sehat selalu ya di sana ya. Selamat berpuasa.